Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cempaka Anggista dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasila Bekasi, Program Studi Pendidikan Ekonomi kelas B pagi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari ulangan akhir semester saya dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rita Aryani MM. Untuk materinya berjudul Peran Guru, Orang Tua, dan Teman dalam Membantu Perkembangan Moral Remaja Usia Sekolah Menengah Atas. Yang pertama ada definisi perkembangan. Apa sih yang dimaksud dengan definisi perkembangan itu? Nah, di sini menurut para ahli menyatakan bahwa pertumbuhan atau perkembangan sama-sama merupakan rentetan perubahan jasmani dan rohani. Bagi ahli yang membedakan dari segi cakupannya bahwa pertumbuhan adalah perubahan secara psikologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik secara normal. Selanjutnya ada peran guru dalam moral anak. Sebelumnya, sebagai seorang guru tidak hanya menyampaikan materi saja dalam dunia pendidikan, terutama di sekolah. Namun, guru juga harus mementingkan moral para peserta didik. Kalau guru hanya mengedepankan prestasi dan pemahaman materi saja kepada siswanya, tidak akan menjamin siswanya mempunyai kepribadian yang baik. Nah, di sini disebutin beberapa hal yang harus dilakukan guru dalam membimbing siswanya. Contohnya, ketika siswa dihadapkan dalam sebuah ujian atau mengerjakan soal, tidak diharapkan sebagai seorang guru hanya menerima jadi nilai yang dihasilkan oleh siswa tanpa memperhatikan dari mana siswa memperoleh jawaban tersebut. Dalam hal ini, guru sangat berperan penting. Jika nanti siswa terbiasa dengan kebiasaan buruknya, maka akan sulit membentuk kepribadian siswa yang baik. Selanjutnya ada peran orang tua dalam perkembangan moral. Orang tua pada hakikatnya sebagai faktor utama yang mempengaruhi perkembangan moral anak. Tanpa adanya pengawasan dari orang tua, si anak dapat terjerumus dalam hal-hal negatif. Maka dari itu, seharusnya orang tua dapat mengawasi anak dengan baik, memberitahu anak untuk lebih selektif dalam memilih teman sebaya, mengajarkan untuk lebih taat beribadah, dan memberikan waktu luang untuk lebih banyak berkomunikasi dengan anak. Dan yang terakhir ada peran teman dalam perkembangan moral. Teman sebaya adalah anak-anak yang tingkat usia dan kematangannya kurang lebih sama. Kelompok teman sebaya akan terbentuk dengan sendirinya pada anak-anak yang tinggal berdekatan rumah atau pergi ke sekolah bersama-sama. Kelompok sebaya adalah lingkungan kedua setelah keluarga yang berpengaruh bagi kehidupan individu. Berpengaruh tidaknya individu dengan teman sebaya tergantung pada persepsi individu kelompoknya. Sebab persepsi individu terhadap kelompok sebayanya akan menentukan keputusan yang diambil nantinya. Kuatnya pengaruh kelompok teman sebaya juga mengakibatkan melemahnya ikatan individu dengan orang tua, sekolah, norma-norma konvensional. Selain itu, banyak waktu yang diluangkan individu di luar rumah bersama teman-teman sebayanya daripada dengan orang tuanya adalah salah satu alasan pokok pentingnya peran teman sebaya bagi individu. Peranan penting kelompok sebaya terhadap individu berkaitan dengan sikap, pembicaraan, minat, penampilan dan perilaku remaja seringkali meniru bahwa memakai model pakaian yang sama dengan anggota kelompok yang populer, maka kesempatan bagi dirinya untuk diterima oleh kelompok sebaya menjadi besar. Dijelasin juga ada beberapa kelompok dan menurut Robbins ada 4 jenis kelompok sebaya yang mempunyai peranan penting dalam proses sosialisasi, yaitu yang pertama ada kelompok permainan,
kelompok gang, kelompok klub, dan kelompok klik. Yang pertama, kelompok permainan atau biasa yang sering disebut dengan playgroup, terbentuk secara spontan dan merupakan kegiatan khas anak-anak. Namun di dalamnya tercermin pula struktur dan proses masyarakat luas. Sedangkan kelompok gang bertujuan untuk melakukan kegiatan kejahatan, kekerasan, dan antisosial. Yang ketiga, ada kelompok klub adalah kelompok sebaya yang bersifat formal dalam artian mempunyai organisasi sosial yang teratur serta dalam bimbingan orang dewasa. Sementara itu, kelompok klik adalah kelompok yang para anggotanya selalu merencanakan untuk mengerjakan sesuatu secara bersama yang bersifat positif dan tidak menimbulkan konflik sosial. Jadi inti dari peran teman sebaya dalam perkembangan moral itu tergantung dari berbagai kelompok. Oke, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya mengenai tugas UAS dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.